Seperti yang kita ketahui, sekarang merupakan era perkembangan zaman. Perkembangan zaman tersebut juga memengaruhi perkembangan teknologi di berbagai bidang, seperti medis, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Namun, jika dikaji lebih dalam, perkembangan teknologi di bidang komunikasi akan memegang peran paling besar. Contohnya, penggunaan smartphone saat ini telah berubah sangat modern, yakni praktis untuk digunakan dan memiliki berbagai macam fitur canggih dan menarik. Tidak heran jika di era sekarang ini remaja banyak yang menyukai smartphone. Umumnya smartphone digunakan para remaja untuk keperluan komunikasi, hiburan, dan sebagainya. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi sekarang telah memberikan dampak yang besar bagi para remaja. Sebagian berpendapat bahwa smartphone memberi dampak positif bagi remaja. Dampak positifnya adalah mereka dapat mengeksplorasi teknologi lebih luas dari sebelumnya, memudahkan segala aktivitas mereka mulai dari berkomunikasi, baik visual maupun audio, mengekspresikan diri, dan membantu dalam mencari materi atau tugas di internet. Di samping dampak positif, sebagian orang juga berpendapat tentunya perkembangan smartphone ini juga memiliki dampak negatif pada remaja. Salah satunya adalah penggunaan smartphone dapat membuat remaja kecanduan dan memiliki rasa ketergantungan seperti tidak bisa hidup tanpa perangkat ini. Tidak hanya itu saja, penggunaan smartphone yang berlebihan juga menyebabkan remaja jadi malas belajar dan akhirnya menurunkan prestasi mereka. Sebagai seorang remaja, kita harus mampu menggunakan perangkat smartphone kita dengan benar dan pada porsinya. Jika penggunaan smartphone dialokasikan dengan benar, maka akan memberi dampak positif bagi kita. Penerbangan murah, low cost carrier, belakangan ini menjadi suatu konsep yang menarik bagi maskapai di Indonesia. Selain merupakan manajemen yang dapat meminimalisasi biaya variable cost, low cost carrier juga dapat mengambil suatu segmentasi pasar yang lebih luas lagi. Berbagai airlines di Indonesia menerapkan sistem penerbangan dengan efisiensi seluruh variable cost yang ada ini. Bahkan, Garuda Indonesia juga memanfaatkan LCC ini untuk mengambil market share yang lebih banyak lagi dengan adanya Citylink Garuda Indonesia. Belum lagi, banyak maskapai di Indonesia seperti Sriwijaya Airlines, Batavia Airlines, dan Lion Air yang menggunakan konsep LCC. LCC di Indonesia muncul setelah adanya krisis ekonomi tahun 1998. Maskapai yang mengandalkan konsep full charge banyak yang bangkrut dan tidak mampu menjalankan operasinya lagi dikarenakan hutang yang sudah menumpuk. Semenjak itu, banyak maskapai di Indonesia yang mengadopsi konsep penerbangan LCC dari Amerika yang dapat lebih menekan kos atau biaya. Kecelakaan yang dialami AirAsia akhir tahun 2014 lalu membuat pemerintah mengkaji ulang konsep penerbangan LCC ini. Kementerian Perhubungan pun akhirnya resmi menaikkan tarif batas bawah pesawat sebesar 40%. Kebijakan tersebut tentu akan berdampak terhadap maskapai penerbangan yang selama ini menerapkan harga tiket murah atau low cost carrier atau LCC seperti AirAsia. Banyak yang mendukung keputusan pemerintah itu, namun banyak juga yang menentang. Mereka yang mendukung beralasan penerbangan murah itu yang membuat masyarakat Indonesia lebih cenderung bertamasya ke negara tetangga. Padahal banyak objek wisata indah di Indonesia, hanya memang masih kurang dipromosikan oleh pemerintah. Ketika warga negara Indonesia keluar negeri, berarti mengerdilkan potensi ekonomi nasional. Sektor pariwisata lokal diabaikan. Konversi rupiah ke mata uang asing tinggi. Ini salah satu yang membuat nilai mata uang rupiah tidak kompetitif. Bahkan dibandingkan mata uang negara-negara tetangga, nilai rupiah tergolong rendah. Menghapus tarif
murah khusus untuk rute penerbangan internasional diharapkan membuat masyarakat berpikir ulang pelesiran ke negara orang dan menjatuhkan pilihan untuk berwisata di negeri sendiri. Dengan catatan, tarif penerbangan murah di dalam negeri tidak dihapus, bahkan malah harus diperluas lagi, agar Indonesia yang luas ini dijelajahi oleh warganya. Agar potensi-potensi wisata di dalam negeri berkembang, mempertahankan penerbangan murah untuk rute nasional dan lokal atau antar daerah, juga menjaga gairah industri penerbangan Indonesia serta sektor-sektor ekonomi pendukungnya. Alasan orang Indonesia mengapa lebih memilih wisata ke Singapura atau Kuala Lumpur dibandingkan ke Raja Ampat? Karena biaya transportasi ke Raja Ampat memang 3 kali lipat lebih mahal. Dengan menghapus tarif penerbangan murah di rute internasional dan mempertahankan serta memperluas tarif penerbangan murah di rute nasional, maka pariwisata Indonesia diyakini bakal tumbuh pesat. Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia butuh aksesibilitas wilayah yang cepat. Interkoneksi antar daerah hanya efektif bisa diwujudkan dengan transportasi udara. Pemerataan pembangunan dan upaya mengikis ketimpangan ekonomi antar kawasan meniscayakan kemudahan moda transportasi udara. Maka dalam hal ini tarif murah untuk penerbangan domestik masih dibutuhkan. Lain lagi argumen mereka yang menentang. Ketua Bidang Pengkajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Munrohim Misanam mengatakan kenaikan tarif batas bawah pesawat tidak hanya berdampak pada konsumen saja, namun juga akan menghilangkan persaingan di sektor industri penerbangan. Nantinya diperkirakan kondisi ini bisa kembali seperti era 1980-an, di mana semua harga pesawat sangat mahal dan tidak bisa dinikmati oleh semua orang, sehingga akhirnya bisnis penerbangan merugi, ujarnya Jumat 9 Januari. Dalam jangka panjang, kenaikan tersebut justru dapat membahayakan bisnis penerbangan karena pertumbuhan penumpang akan menurun drastis. Dengan harga tiket yang mahal, para penumpang pesawat akhirnya akan beralih ke moda transportasi lain seperti kereta api. Padahal pertumbuhan penumpang pesawat udara meningkat sejak adanya maskapai penerbangan yang menawarkan LCC. Padahal menaikkan tarif batas bawah pesawat tidak berkaitan dengan keselamatan. Apabila pemerintah ingin meningkatkan keselamatan, maka harus melakukan pengawasan yang ketat. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara mengaudit standar keselamatan di masing-masing maskapai penerbangan. Apabila ditemui ada pelanggaran, pemerintah bisa langsung memberikan sanksi atau penalti. Menurut saya ini hanya kebijakan panik saja karena ada efek kecelakaan yang menimpa AirAsia, kata Munrohim. Kesimpulannya, konsep LCC merupakan konsep yang dapat berkembang di Indonesia mengingat masyarakat Indonesia yang lebih menyukai maskapai dengan tiket yang lebih murah. Dengan catatan, pemberlakuan tiket murah hanya berlaku bagi penerbangan domestik. Kedepannya akan dipastikan adanya suatu persaingan yang hebat antara maskapai full charge dengan maskapai LCC dalam meraup pangsa pasar tanpa mengesampingkan faktor keselamatan. Bagaimanapun, low cost carrier sendiri memiliki beberapa aspek kerugian dan keuntungan. Aspek kerugian diantaranya adalah 1. Pegawainya rata-rata adalah pegawai outsource, sehingga terdapat suatu kelemahan dalam loyalitas pegawai. 2. Banyak cost variabel yang dipangkas sehingga diperlukan adanya sisi kontrol yang lebih mendalam dalam kinerja operasi perusahaan. 3. Sangat menitikberatkan pada proses promosi dan diskon atau tiket promo. Keuntungannya adalah 1. Biaya operasi perusahaan dapat lebih ditekan namun tetap mengindahkan segi safety, security, dan service.
Kedua, dapat memperbanyak masukan lewat relate bisnis seperti cargo charge and extra baggage charge. Ketiga, maskapai dengan tiket yang murah lebih disukai oleh masyarakat Indonesia.